ada 7 gereja yang Yesus suruh Yohanes catat di dalam kitab Wahyu untuk mengidentitaskan 7 pelita emas yang kita kenal dengan menorah. Di tengahnya itu adalah Yesus Mesias. 7 pelita emas itu ya, dicatat di dalam kitab suci Wahyu 1 ayat yang ke-20. Rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki pelita emas itu, ke-7 bintang itu adalah malaikat-malaikat ke-7 gereja. Ya, saudara nanti akan baca di Wahyu 6. 7 malaikat itu siapa aja. Dan ke-7 kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ke-7 gereja itu. Saudara perhatikan, Wahyu 1 ayat yang ke-20. Ini dibukakan buat saya dan saudara. Siapa 7 malaikat itu dan siapa 7 kaki pelita emas itu. Ya. Kita akan baca, kita akan belajar, kita akan renungkan. 7 gereja itu mengidentitaskan kehidupan saya dan saudara. 7 malaikat itu akan dinyatakan di dalam kehidupan zaman ini. Kita akan belajar rahasia tentang 7 malaikat itu di dalam Wahyu 6. Saudara mari buka Wahyu 2 ayat 1-7. Ini berbicara untuk kita mengidentitaskan satu dari ke-7 identitas yang Yahweh bukakan sebagai identitas dirinya. Di dalam Wahyu 2 ayat 1-7, dia mengatakan bahwa identitas Tuhan kita itu adalah pribadi yang memegang ke-7 bintang di tangannya. Pribadi yang memegang 7 malaikat di tangannya. Ya, Wahyu 1 ayat 20 tadi mengatakan bahwa 7 bintang itu 7 malaikat. Jadi pribadi yang memegang 7 bintang di tangan kanannya itu, yang berjalan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita emas, yang berjalan di tengah-tengah ke-7 jemaatnya, dialah pribadi yang kita sembah, saudara. Ya, perhatikan. Wahyu 2 ayat 1-7 menyatakan, yang berbicara kepada jemaat di Efesus adalah pribadi yang memegang 7 bintang di tangannya, adalah pribadi yang memegang 7 malaikat di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita emas, yang berjalan di tengah-tengah 7 jemaat yang sedang dibukakannya. Siapa jemaat itu? Deteksi hidup kita, hidup saya dan saudara. Jemaat Efesus. Apakah saudara dan saya jemaat Efesus? Mari kita buka. Siapa jemaat Efesus itu? Jemaat yang dibongkar, yang dibuka oleh pribadi yang berada di tengah-tengah pelita emas itu. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Inilah yang kita harus deteksi siapa kita. Ada 7 jenis jemaat di hadapannya. Salah satunya adalah jemaat Efesus. Perhatikan baik-baik apakah saya dan saudara bagian dari jemaat Efesus ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah memuji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Ya. Saudara lihat, jemaat Efesus adalah jemaat yang perbuatan-perbuatan dan kerja kerasnya dan ketabahannya, ya, untuk menanggung yang jahat, ya, dan mendeteksi manusia-manusia di sekitarnya mengaku rasul padahal mereka bukan, saudara. Mereka cuma orang-orang yang palsu. Dan jemaat seperti ini dikenal oleh Yesua. Dia katakan, engkau menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Karena namaku. Saya mau katakan,
kalau ngikutin daging kita, saudara, saya udah capek berhadapan dengan manusia-manusia mengaku, bukan cuma mengaku kenal Tuhan, saudara. Mereka mengaku, oh saya itu hamba Tuhan, saya dipakai oleh Tuhan. Tapi namanya aja mereka nggak kenal, saudara. Bahkan namanya aja mereka tolak, mereka hujat, mereka samakan dengan nama-nama yang lain. Kenal ini. Tapi saudara, waktu Yesua memberikan pujian kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan namanya, jangan lupa, Yesua juga menegur kita. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Berapa banyak orang udah capek, udah gak peduli lagi dengan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya. Mereka meninggalkan kasih yang ulang-ulang. Aduh, itu orang tuh udah 1000 kali dikasih tahu. Itu orang udah dari A sampai Z saya peringati, tapi tetap aja bebal. Saudara, kalau cuma mengkebaskan di Facebook, itu bukan berarti kita udah capek, udah bosan. Enggak, saudara. Pastikan, saudara kebaskan namanya di Facebook, tapi dia tetap di dalam doa-doamu. Satu kali Tuhan perhadapkan dia dengan engkau, setelah dia bertobat, engkau nggak kepahitan menghadapi dia. Kau tetap semangat untuk membina hubungan yang lebih baik lagi. Ini yang Yesus mau ingatkan kepada saya dan saudara. Kita boleh satu kali kita kebaskan orang itu dari hidup kita, tapi kita nggak berhenti doain dia. Sampai Yahweh mulai pulihkan hidup kita. Gak ada dendam, saudara. Gak ada kepahitan. Siap untuk membina hubungan yang baru, yang lebih baik dan lebih benar di hadapan Yahweh. Ini yang Yahweh mau ingatkan. Ya, deteksi kalau kita menjadi bagian dari jemaat Efesus. Ini yang Yahweh mau ingatkan. Ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama, dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, namun engkau memiliki hal ini, engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus, dan juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Baik dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan roti kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Saudara perhatikan, pribadi yang menyatakan diri bahwa dia adalah pribadi yang memegang 7 bintang dan berjalan di tengah-tengah 7 gerejanya, mengingatkan saya dan saudara. Dia peduli kepada hidup kita, yang sekalipun kita diperhadapkan kepada orang-orang, kepada rasul-rasul yang palsu, padahal mereka bukan, bahkan tidak mengenal Yesus sama sekali. Jangan bosan. Jangan kepahitan. Saudara boleh kebaskan mereka jika Yahweh bilang kebaskan mereka, tapi tetap di dalam doa-doa dan kasih kita yang sama untuk menantikan mereka kembali kepada kebenaran firman sesungguhnya. Ini bukti bahwa kita tidak meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Itu sebabnya kita harus selalu bersiap untuk dipulihkan ketika orang-orang yang sedang diproses di dalam alam roh, ya, dengan doa-doa yang terus kita naikkan. Kita harus siap dipulihkan hidupnya, saudara. Nggak ada istilah sampai mati gue nggak akan ketemu sama lo lagi, sampai mati gue nggak akan ampuni lo, sampai mati gue nggak akan peduli lagi sama lo. Enggak seperti ini. Kalau seperti itu keberadaan kehidupan kita akan dibuang oleh pribadi yang memegang 7 bintang dan 7 gereja itu. Saudara bertobat. Kita perlu bertobat kalau kita ada dalam posisi seperti jemaat Efesus ini, ya, dalam pengertian yang negatif. Dalam pengertian yang positif kita harus tingkatkan lagi. Kedua,